waktu kapan akan bertanding, waktu kompetisinya dan ada kaitan dengan target. Biasanya dalam undangan atau pertama kali kita berada di suatu tim itu akan dijelaskan target apa yang akan dicapai tim itu untuk mengarungi musimnya gitu. Misalkan kita berada di tim papan bawah ya mungkin itu biasanya targetnya tidak muluk-muluk ya. Biasanya itu paling cuman bertahan juga udah sangat baik gitu, tidak sampai degradasi kayak gitu. Nah, untuk misalkan kita berada di tim besar, nah itu pressure-nya yang cukup kuat buat kita, apalagi pelatih fisik, karena ya yang kalian tahu sendiri apa-apa kadang pelatih fisik jadi kambing hitam ya. Nah, itu dia. Eh, di situ nanti kaitannya kita akan membahas ya yang biasa kalian misalkan pelajari ya di kuliah atau beberapa kalian di sini yang biasanya ini ada siklus makro, meso, dan sebagainya. Nah, ini lalu nanti yang ketiga itu ada monitoring dan evaluasi, di antaranya itu ada loading control ya. Jadi kontrolnya beban. Terus ada reporting bagaimana cara kita sebagai pelatih fisik membantu mereport kepada pelatih kepala untuk membantu kinerjanya gitu. Oke, baik. Dilanjut. Oke, di sini ada tuntutan fisik yaitu physical and physiological demands of futsal. Di sini ada beberapa poin penting yang saya tuliskan di sini. Yang pertama di sini ada speed. Biasanya speed di futsal itu ya kisaran sekitar 19 sampai 25 km per jam ya untuk speed lari mereka. Nah, itu karena futsal ini amat intensitas tinggi ya. Karena di profesional sudah jarang sekali kita melihat pemain berjalan. Pasti rasio-rasio ini ada juga di sini ada walk to race rasio yang artinya kinerja dengan istirahatnya itu rasionya 1:1 yang artinya kerjanya mereka itu dalam hal ini lari ataupun jogging dan race rasionya mereka itu jogging juga. Jadi maksudnya di walk-nya ini mereka berlari sangat di intensitas yang sangat tinggi dan race rasionya ini mereka eh, jarang sekali ada yang jalan, tapi itu ada di paling jogging aja. Jogging itu untuk ya biasa untuk menarik lawan apa segala macam di situ. Terus VO2 max-nya biasanya untuk olahraga prestasi profesional itu minimal itu di angka 55,55 di VO2 max-nya. Tapi kadang memang untuk klub-klub di Indonesia ini walaupun 55 ini standar ya, tapi sangat sulit mereka untuk mencapai VO2 max 55 ini gitu. Padahal ini adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh atlet futsal gitu. Ketika 55 ini tidak bisa dipenuhi oleh atlet, ya kembali lagi pelatih akan sangat berat untuk menahan mereka di intensitas yang sangat tinggi dengan waktu yang sedikit lama gitu. Makanya kadang siasatnya pelatih kepala biasanya mengganti dengan lebih awal pemain-pemain yang punya kemampuan daya tahan yang kurang baik gitu. Terus ada rata-rata intensitasnya, rata-rata intensitasnya itu memang sangat tinggi yang tadi saya bilang itu di atas 85% heart rate maksimalnya gitu. Lalu ada distance covered, jadi setiap atlet futsal ketika melaksanakan pertandingan itu ada di kisaran angka 3.000 sampai 5.000 meter mereka mengcover area lapangan itu gitu. Terus heart rate maksimalnya biasanya ada di 198 beats per menit. Jadi itu tuntutan mereka sebetulnya yang harus dipenuhi jika memang mereka ingin bermain dengan sangat baik dan nyaman di lapangan
Lanjut. Oke, lanjut slide-nya. Oke, sekarang kita yang tadi saya bilang di awal itu kita ada analisis. Nah, di analisis untuk elit futsal ini kita awali dengan analisis biomekanik. Ini nanti jenis gerakannya itu di analisis biomekanik itu ada jenis gerakan compound. Compound itu yang melibatkan satu atau dua sendi yang melibatkan lebih dari satu atau dua sendi gitu jenis gerakannya. Kalau isolation itu biasanya mereka dalam keadaan diam atau satu satu lingkup gerak sendi aja gitu. Terus jenis kontraksinya di sini ada lima, ada konsentrik, eksentrik, isometrik, isokinetik, plyometrik. Nah ini eh, terus ada range of motion-nya, nanti ada full, ada parsial. Parsial itu maksudnya setengah ya. Nah ini terus ada otot yang berperan, itu di situ ada nanti ada otot penggerak utamanya apa, penggerak pembantunya apa, penyelarasnya apa, penyeimbangnya apa. Nah ini nanti kaitannya ketika kita melaksanakan analisis biomekanik, itu bisa kita eh, laksanakan untuk melatih nanti untuk latihan strength gitu. Oke, misalkan di sini nanti jenis gerakannya nih, misalkan futsal. Futsal itu gerakannya isolation. Kenapa dikatakan isolation bukan compound? Karena kita lihat dalam gerakannya, tendangannya atlet ini, Evanso Milena, bisa kita lihat itu kakinya lurus, bertumpu di kaki kiri. Misalkan dia memang eh, kekuatan kakinya di kanan, ini gerakannya isolation karena ini ada melibatkan cuman gerakan satu macam sendi aja kayak gitu. Jadi tidak gerakan kompon. Lalu jenis kontraksinya ini adalah kontraksi plyometrik. Kenapa plyometrik? Karena plyometrik terjadi ketika ada tiga tiga macam gerak. Jadi misalkan ankle-nya gerak, tiga macam sendinya, ankle-nya gerak, terus lututnya gerak, dan hip-nya juga gerak gitu. Jadi makanya kenapa di kontraksinya ini kaitannya di futsal ini ada gerakannya plyometric jenis kontraksinya. Oke, itu bisa kita lihat juga di badan bawahnya itu di kakinya plyometric, terus upper body-nya juga sama plyometric karena putaran, ada putaran gerak mereka. Oke, terus untuk range of motion-nya di lower body-nya full extension, jadi ada tekukan gitu. Terus di upper body-nya memang ada rotation yang tadi saya bilang. Oke. Terus otot yang berperan itu nanti penggerak utamanya ada di kalau tendangan itu ada di gluteus ya yang eh, maaf di otot pantat gitu. Terus di hamstring, quadricep itu di paha. Terus ada penyeimbangnya itu nanti di hip adduction dan hip abduction. Oke. Dan di upper ini otot penggeraknya eksternal oblik ya. Jadi putaran badan ketika menendang itu memang bagian badan samping atau perut samping itu eksternal obliknya itu di otot situ itu yang sebagai penggeraknya dan penyeimbangnya adalah otot-otot yang berada di tengah badannya ya, yaitu rectus abdominis atau transfer juga ada transfer abdominisnya juga di situ. Oke, jadi analisis semacam ini nanti bisa kita lakukan eh, kaitannya dengan nanti akan ada pemberian latihan beban, misalkan pemilihan gerakan beban, misalkan untuk latihan menendang itu baiknya dengan latihan semacam apa, misalkan
untuk tendangan itu ada gerakan leg extension, kalau kalian tahu di mesin yang kita hanya duduk dan meluruskan kaki, leg extension itu meluruskan kaki. Di situ gerakannya semacam seperti tendangan. Jadi makanya kenapa pentingnya analisis biomekanik ini untuk pemilihan gerakan juga nanti di saat kita latihan. Terus untuk misalkan latihan badan atasnya apa aja yang relate dengan futsal, misalkan ada tadi banyak rotasi badan, makanya nanti misalkan kita bisa berikan latihan rotational movement yang bisa dilakukan di alat-alat gym itu sendiri gitu. Oke, kaitannya itu kenapa kita harus menganalisis biomekaniknya, geraknya mereka gitu. Oke, lanjut. Oke, ini salah satu hal yang amat penting dan harus dilakukan beberapa. Saya juga apa ya kayak kadang kita nih pelatih fisik memang capek ya karena banyak sekali apa yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah assessment dan membuat profiling atlet. Di sini contohnya ada salah satu atlet saya. Ini kita melakukan asesmennya sangat sederhana aja. Ini di speednya kita pakai 5 meter speed untuk akselerasi, 15 meternya untuk speed maksimalnya, terus flexibility-nya kita eh, yang mudah saja ini sit and reach, terus powernya kita pakai satu standing broad jump, terus untuk melihat perbedaan kekuatan power kanan kiri juga penting ini, misalkan kaki kanan berapa, kaki kiri berapa, dan di sini saya juga mencantumkan kekuatan kakinya apa, biar kita bisa lihat kekuatannya tidak terlalu jauh karena nanti pertimbangannya adalah misalkan terlalu jauh kekuatan ototnya antara kaki kiri dan kanan itu juga berpengaruh terhadap peningkatan cedera. Terus agility-nya ini ada square test dan aerobik maksimalnya saya tes VO2 max-nya dengan yoyo intermittent level 1. Nah, itu lalu kita di kanannya ini ter tertulis ada benchmark. Benchmark itu artinya acuan acuan kita untuk seberapa minimalnya mereka harus mencapai target segimana gitu. Misalkan di Indonesia itu misalkan kita bisa memakai levelnya tim nasional, misalkan di top playernya tim nasional ada siapa, misalkan topnya siapa, bisa kita jadikan acuan atau eh, ada misalkan bahan-bahan materi di yang bisa kita cari, itu kita lihat bisa di level Asia, level dunia juga bahkan sekalipun gitu. Tapi ketika kita juga realistis harus melihat kemampuan atlet kita dan di level mana mereka gitu. Dan kita sedang ada di tim seperti apa. Oke, eh, ini caranya. Jadi di item test ini, misalkan ini ada speed 5 meter, dia bisa melakukannya di 1,36 detik gitu. Nah, di benchmarknya itu kami butuh misalkan 1 detik aja gitu. Nah, itu nanti diakumulasi aja, itu nanti di bawahnya itu ada 73,53 itu maksudnya dia sudah mencapai 73% yang ingin kita targetkan gitu. Begitupun sama misalkan di standing broad jump itu ada 2,33 meter, tapi yang target kita inginkan di 3 meter misalkan. Ini hanya perumpamaan aja ya, bukan benchmark yang sesungguhnya. Jadi saya tulis ini perumpamaan aja. Itu ada di kayak seperti ini 3 meter. Jadi persentase-persentase di bawahnya ini yang kita harus improve gitu. Terus nanti di akhirnya nanti kita bisa akumulasi dari berbagai item ini, misalkan ada 6 item di total, jadi dibagi 6 item gitu. Nah, itu
di atasnya, di sampingnya namanya dia kan ada current performance itu performanya saat ini gitu. Itu level kebugarannya seberapa itu jadi bisa kita ketahui di situ. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke periodization yang utamanya di sini. Oke, sebentar. Oke, untuk periodization, di sini periodization itu eh, dibagi nanti ada ya yang kalian tahu yang kalian tahu nanti di kalau bahasa Inggrisnya biasanya ada off season, in season, terus ada pre-season gitu. Nah, ini kalau di bahasa yang kita biasa gunakan itu adalah ada persiapan umum gitu, ada persiapan umum di fase persiapan itu ada persiapan umum, ada persiapan khusus, terus nanti ada di kompetisi, fase kompetisi itu ada pra kompetisi dan kompetisi utama, dan nanti ada fasenya transisi. Jadi ada 3 fase sama aja sebetulnya. Kalau di persiapan berarti di pre-season itu ada untuk persiapannya. Di fase kompetisinya sudah mendekati kompetisi, ada fase prakompetisi, kompetisi utama, dan transisi itu ya setelah tidak ada kompetisi setelah selesai. Jadi itu pastinya regenerasi mereka untuk relaksasi, untuk bisa cross cabur, misalkan bisa dia dari futsal, misalkan main basket, sepeda, untuk rekreasi dan sebagainya, untuk refreshing sebelum menghadapi nanti adanya latihan kembali gitu. Lalu di sini itu ada jadi di periode periodisasi itu ada macro cycle ya. Maksud macro cycle itu apa? Periodisasi tahunan gitu. Rancangan tahunan. Kalau macro cycle itu namanya makro siklus itu dalam bahasa Indonesianya itu ya siklusnya tahunan gitu. Apa yang akan kita rencanakan di satu musim itu gitu. Bisa itu. Terus yang kedua ada mesocycle turunannya. Jadi mesocycle itu bisa 4 sampai 6 bulan, misalnya 4 sampai 6 minggu misalkan mesocycle itu jadi turunan dari macrocycle. Misalkan kita ada jatah persiapan misalkan untuk PON misalkan biasanya itu sekitar 7 bulan gitu, 6 bulan atau 4 bulan. Realistisnya biasanya kadang juga ada yang persiapannya cuma 3 bulan gitu. Nah itu ada turunannya, jadi dibagi-bagi lagi di mesocycle yang di situ nanti beda-beda juga tujuannya, karena mesocycle di situ ada di mesocycle-nya misalkan di persiapan umum ya kita harus mempersiapkan dasar-dasar sekali gitu. Terus di bawahnya microcycle itu itu adalah target-target mingguan. Jadi per 7 hari itu apa yang akan ditargetkan di 7 hari itu disebutnya dengan microcycle. Lalu turunannya lagi training day ya. Training day eh, itu adalah perencanaan dalam satu hari itu. Kita karena bisa ada satu sesi latihan itu apa dalam satu latihan itu ada 2 kali sesi latihan maksudnya. Jadi kenapa dibilangnya training day? Karena bisa satu hari itu bisa 2 kali memadai gitu. Tapi sejauh ini kalau di Indonesia ya sulit untuk dilakukan untuk 3 kali itu gitu. Lalu di turunan training day itu nanti ada training session. Training session ya rencana latihan trainingnya, sesi trainingnya di dalam satu sesi itu.
Di situ durasinya biasanya di 60 sampai 120 menit gitu dalam latihan futsal. Oke, eh, di situ di bawahnya itu kan template di atas. Nah, ini di bawahnya saya pernah melakukan program seperti ini, macro cycle. Itu itu ada targetnya, di situ ada maksimal power dan agility. Jadi saya di macro cycle itu karena melihat kontingen yang saya pegang gitu, itu mungkin yang bisa saya lakukan, yang bisa saya tingkatkan itu realistisnya di power dan agility-nya yang saya akan targetkan karena mungkin ada potensi di situ. Jadi yaitu yang saya targetkan gitu. Misalkan di misalkan kalian mau megang tim mana, misalkan Papua yang terkenal ada kecepatannya yang sangat bagus, terus endurance-nya yang bagus gitu. Nah, itu kalian juga bisa realistis untuk mengejar apa yang ada gitu. Jangan terlalu fokus ke yang nggak ada, diimprove, akhirnya yang menjadi kelebihan tidak bisa dijadikan senjata gitu, kayak gitu maksudnya. Jadi di sini di dulu saya memegang Futsal Kota Yogyakarta itu saya targetkan ke power karena si pelatih kepala itu memang berpesan untuk lebih targetnya strength power terus agility gitu. Kayak gitu itu tergantung juga ada komunikasi dengan pelatih kepala gitu. Nah, di turunan mesonya itu saya banyak bagi, itu ada contohnya ada 6 meso. Di situ sekali lagi meso itu target target eh, bisa dibilang bulanan ya, karena 4 sampai 6 lanjut. Nah, di situ oke. Masih yang tadi, sorry, yang di sebelumnya. Nah, oke. Nah, di sini di meso dibagi lagi kan ke mikro mingguan. Jadi saya fokusnya misalkan di strength training, saya fokus ke upper body di minggu ini dan lower body-nya di minggu ini di misalkan di 6 sampai 15 repetisi maksimal. Maksudnya itu sekitaran 65 sampai 70% dalam bebannya mereka gitu. Jadi fokusnya di situ terus menurun 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 itu 3 sampai 5 repetisi maksimal, 6 sampai 8 repetisi maksimal itu maksudnya nanti kaitannya dengan misalkan 3 sampai 5 repetisi maksimal itu ada di maksimal strength, memang rentangnya di angka segitu itu sekitar 70 sampai halo. Mohon maaf karena ada masalah jaringan, agak ke delay sedikit. Mohon maaf. Baik, Nida, ini saya yang share screen atau
Boleh Coach Man yang share screen. Takutnya nanti ada gangguan lagi, Coach. Oke, oke. Bentar. Oke. Mohon maaf teman-teman ya. Sudah tertampil? Sudah coach, aman coach. Oke. Baik. Oke, kita ada di sini. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu keberhasilan latihan itu kita perlu ketahui ya dengan monitoring training gitu. Jadi kita melakukan monitor terhadap latihan itu sendiri. Nah, yang biasa saya lakukan itu di tim saya sekarang itu ada namanya RPE, jadi Rate of Perceived Exertion. Jadi itu apa ya, rasa mereka terhadap latihan itu sendiri gitu, upaya mereka gitu, upaya mereka seberapa untuk latihan di hari itu. Biasanya eh, saya kasih gambar ini ke mereka. Itu biasanya saya tanya di pagi hari untuk pemulihan gitu, untuk pemulihannya mereka diawali itu nanti recovery-nya seberapa dari angka 0 sampai 10 itu mereka akan menjawabnya dengan poin-poin yang telah dijelaskan di sini. Dan ini juga saya bagi ke beberapa bahasa karena di tim juga memang kadang ada pemain yang dari Portugis gitu biar mengerti, ada dari Thailand gitu. Itu makanya saya seperti ini, tapi ya kita juga perlu prioritaskan ke pemain-pemain lokal ya karena ya banyak prioritasnya, banyak orangnya ya orang lokal, jadi ya kita bisa tandai seperti ini. Jadi mereka biasanya menyebutkan angka dan saya catat gitu. Itu eh, sebelum latihan dicatat dulu pemulihannya seberapa gitu. Nah itu nanti kaitannya bisa kita lakukan berulang gitu di setiap sesi latihan. Itu harus selalu ditanya pemulihannya seberapa mereka nanti besoknya atau di sesi selanjutnya itu seberapa, itu bisa kita bandingkan bagaimana mereka istirahatnya gitu. Terus setelah latihan biasanya saya tanyakan ya ininya RPI-nya, upaya latihannya mereka dalam menjalani latihannya seberapa rasanya mereka terhadap latihan itu sendiri gitu. Nah itu ada ya biasanya di misalkan lagi intensitas berat ya pasti mereka merasa itu ada di angka 8 9 gitu. Dan kalau 10 ini udah levelnya level pertandingan. Kalau memang lagi ada pertandingan itu pasti ada di level 10 mereka. Dan perlu diketahui juga sebelum memberikan ini juga kita perlu edukasi ke mereka bahwa eh, untuk menjawab ya sejujur-jujurnya dengan seada-adanya gitu karena ketika mereka menjawab tidak sesuai itu akan reporting yang tidak sesuai juga ke head coach nanti untuk laporannya gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di pertandingan biasanya saya eh, melakukan analisis terhadap minute play gitu. Jadi mereka di dalam lapangan itu seberapa lama gitu. Nah, itu kaitannya kenapa kita melakukan ini karena itu juga nanti berpengaruh terhadap latihan gitu. Misalkan di sini misalkan ada pemain yang non play ya. Jadi pemain yang tidak bermain karena di listnya itu biasanya ada cuma 14. Jadi
ini 6 pemain ini kan tidak bermain, itu bisa kita komunikasikan kepada pelatih kepala. Kita sebagai pelatih fisik ya harus maintain mereka juga gitu. Misalkan baiknya sebelum pertandingan itu mereka latihan dulu gitu. Misalkan kalau di profesional misalkan ada halaman hotel atau di gym gitu atau di kolam gitu. Itu bisa kita lakukan latihan-latihan yang untuk tujuannya pengkondisian gitu untuk kebugarannya mereka. Nah, itu bisa kita lakukan sebelum pertandingan. Jadi karena setelah pertandingan itu biasanya apa ya jadwalnya sangat padat ya. Biasanya langsung apa makan, istirahat segala macam, ada meeting lah apalah. Jadi baiknya dilakukan sebelum pertandingan gitu untuk pemain yang tidak memiliki menit bermain yang sudah jelas out of list, yaitu kita treatment seperti itu. Tapi ya kembali lagi di realitasnya di Indonesia ya, itu sulit untuk melakukan eh, latihan ini karena kadang kita ada di hotel yang tidak ada fasilitas, misalkan ada gym atau kolam atau halaman juga sulit gitu. Eh, itu ya pintarnya kita sebagai pelatih fisik bisa kita pakai koridor di hotel atau segala macam. Pokoknya gimana caranya mereka bisa eh, apa ya memiliki nggak nggak diam banget gitu di hari itu gitu. Bisa kita lakukan itu. Oh, sorry. Nah, nanti di akhir kompetisi itu kita bisa bisa laporkan overall minute-nya. Jadi pemain-pemain mana yang memiliki menit main yang sangat banyak gitu. Itu bisa kita lihat di minute play-nya, terus statistik dia masuk line up-nya seberapa, nggak tidak main seberapa gitu. Itu kita cantumkan dan laporkan ke head coach karena head coach biasanya punya report kepada owner gitu biasanya. Itu bisa kita cantumkan ini dan kaitannya nanti untuk musim depan. Misalkan pemain ini lanjut, itu bisa kita lihat ini siapa-siapa yang memiliki menit main yang banyak. Tentu dalam persiapan preseason tidak akan sama ya porsi latihannya gitu karena eh, ya itu sendiri training itu sendiri ya harus spesifik gitu. Nah gitu. Terus eh, di minute play ini yang ini kan ada babak pertama babak kedua, yaitu di total nanti terus diakumulasi gitu. Oke, kita lanjut. Biasanya ya ini yang kita lakukan sebagai pelatih fisik. eh, ini yang kita lakukan untuk untuk mencari minute play-nya mereka sedetail mungkin. Walaupun dalam keadaan di match itu biasanya crowded, ya, masuk masuk keluar masuknya pemain itu sangat cepat ya. Tapi kita juga harus sigap melihat siapa yang main dan mencatat waktu mereka karena ini juga penting kaitannya karena eh, untuk orang-orang yang menit mainnya banyak itu di latihan itu menyebut. Nah, itu kenapa pentingnya eh, minute play ini. Lalu nah ini contoh dari training session yang mereka baru sampai di training camp gitu. Ini singkat saja latihan karena cuman recovery training sifatnya. Jadi di topiknya ini di informasi latihannya ada topik
latihannya recovery training, durasinya itu cuma 30 menit aja. Ini pemainnya juga kita bisa cantumkan tujuan latihannya, posing poinnya, kayak gini-gini. Nah, ini saya set seperti ini, dan yang bertanda merah ini aktualisasinya. Jadi ketika kalian set latihan semacam ini, terus ya kita memang harus setelah itu kita eh, haji ulang ya, karena memang kadang nggak sesuai ketika kita merancang apa sesuatu, biasanya yang terjadi juga akan berbeda karena satu dan lain hal. Misalkan yang ini saya cantumkan, like ini jogging 5 keliling lapangan, jogging ringan, karena perlu mereka untuk itu di dalam training camp awal ya, karena untuk penyesuaian. Nah, ini aktualisasinya ternyata mereka pemanasan mandiri dengan foam rolling, aktivasi resisten band, dan rondo. Mereka misalkan karena memang menunggu sesi latihan biasanya banyak bermain latihan-latihan small side game, dan oh ternyata kita juga harus jeli mereka sudah cukup gitu. Misalkan kalau sudah cukup ya nggak perlu lagi kita melakukan apa yang sama gitu, tujuan yang sama gitu. Nah, seperti ini. Jadi yang ini saya tuliskan ini terlaksana, karena terlaksana saya tuliskan gitu. Oke, semacam ini rondo sama small side game dari Kosami langsung. Nah, seperti ini. Jadi macam-macam latihan seperti ini yang kita lakukan di awal training camp biasanya. Ini contoh-contoh training session. Nah, untuk tujuan fisik, biasanya kadang kita kan sebagai pelatih fisik itu preparingnya kalau misalkan ada latihan teknik gitu atau taktikal, itu sifatnya kita paling dikasih waktu waktu untuk menghandle tim itu ya cuman 15 atau sampai 30 menit itu paling lama ya. Itu makanya kita perlu banyak siasat bagaimana memaksimalkan pemanasan yang diberikan itu, juga untuk tujuan latihan gitu. Untuk tujuan latihan, gimana caranya kita bisa melakukan latihan-latihan itu. Karena kadang beberapa pelatih itu dalam kulturnya itu kadang ada beberapa pelatih yang terus menyatukan sesi gitu. Jadi eh, sesi latihannya memang digabung dengan head coach. Halo, apakah masih lancar ya, teman-teman? Lancar. Oke, oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya set biasanya eh, drill-drill semacam ini. Terus ini ada tujuan speed reaction semacam ini. Dan ini ada sesi latihan beban. Di sini biasanya ya kita ini bisa print out kan sesi latihan seperti ini, dan kita tempel ya di gym gitu. Kita tempel untuk informasi mereka latihannya seperti apa. Jadi nggak perlu kita jelasin lagi lebih banyak, karena kalau ketika ada gambar, ada informasi latihan itu sudah nyaman gitu, sudah bisa otomatis. Itu kita bisa print out yang seperti ini dan dicantumkan aja di tempel. Oke, mungkin itu aja karena ya ya perlu diketahui ya hal semacam ini, materi semacam ini biasanya kita kuliah sampai sarjana aja kadang kesulitan gitu. Makanya ini saya rangkum aja poin-poin besarnya dan lebih difokuskan untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke,
Oke, baik. Sudah ya Coach Manan ya materinya ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, aman. Jelas, Oke. jelas. Sudah. Terima kasih Coach Manan atas materinya yang luar biasa ya. Silakan. Sangat banyak sekali. Baiklah, lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk peserta webinar yang masih belum jelas tentang materi yang disampaikan atau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan, dipersilahkan. Melalui room chat ya. Oke. Oke, Coach Manan, ini ada pertanyaan dari Saudara Bangkit nih. Pertanyaannya, setiap tim memiliki atlet yang karakteristiknya berbeda-beda, mulai dari usia, berat badan, tinggi badan, serta spesialisasi kemampuan. Bagaimana membuat program latihannya fisik? Program latihan fisik dan performanya untuk menentukan repetisi dan setnya. Oke. Langsung dijawab atau di gimana? Minta ditampung dulu satu-satu dulu aja ya. Ya, boleh. Langsung dijawab aja, Coach. Oke. Oke, saya baca ulang ya. Setiap pemain, setiap tim memiliki atlet yang karakteristiknya berbeda-beda, mulai dari usia, berat badan, tinggi badan, spesialisasi kemampuan, lalu bagaimana membuat program latihannya, fisik dan performanya untuk menentukan repetisi dan setnya. Oke, saya asumsikan ini misalkan di latihan beban ya. Ya memang pasti ya, yang namanya karakteristik itu pasti beda-beda, usia, berat badan, tinggi badan. Nah itu bisa kita tes dengan analisis tadi. Itu tadi, mohon maaf saya tidak mencantumkan soal asesmen di latihan beban ya, misalkan di latihan beban itu ada yang yang sudah umum itu biasanya ada di satu repetisi maksimal, itu di tes satu repetisi maksimal, tapi saya tidak menganjurkan ya, walaupun kita bekerja di ranah profesional dengan atlet-atlet profesional, tapi ketika kita masuk di dalamnya itu untuk melakukan satu repetisi maksimal untuk tes itu kadang sulit untuk dilakukan ya teman-teman, karena beberapa atau banyak pemain yang itu suku riwayat latihan bebannya itu masih sangat dini ya. Jadi untuk melakukan repetisi maksimal itu sulit, dan saya ada testimoni dari pemain juga, memang dari tim sebelumnya mereka melakukan satu repetisi maksimal itu malah menyebabkan cedera, karena yaitu tadi tidak semua atlet alternatif lain dengan prediction. Jadi prediction repetisi maksimal itu bisa kita lakukan dengan latihan misalkan 10 repetisi maksimal gitu. 10 repetisi maksimal itu biasanya ada di kisaran angka 75% bebannya. Itu nanti detailnya kalau memang kesulitan bisa kalian tanya langsung, karena saya kesulitan ya untuk misalkan menggambarkan itu di sini gitu, karena ya ini keterbatasan gitu. Jadi ya intinya ini, jadi ada namanya tes 10 repetisi maksimal, amannya dianjurkannya itu di 10 repetisi maksimal, jadi itu estimasinya, baru nanti dikalkulasi, itu nanti kita bisa dapat satu repetisi maksimalnya berapa. eh, Bisa kaitannya nanti kan yang ditanyakan adalah repetisi dan volumenya. Nah, repetisi dan volumenya itu disesuaikan dengan mereka ini lagi di fase mana gitu. Yang tadi saya bilang, yang di awal itu tadi ada
Misalkan ada di mesocycle tujuannya untuk hipertrofi misalkan masih masih kaitan di hipertrofi itu kan ada acuan di 6 sampai 12 repetisi maksimal gitu. Nah, itu di kisaran kalau untuk persen dari repetisi maksimalnya bebannya. Nah, itu bisa kita lakukan di 6 sampai 12 repetisi dan 7. Itu untuk repetisinya. Nah, itu dan volumenya itu yang dianjurkan sebetulnya ini juga memang kajiannya akan banyak ya. Jadi anjuran untuk hipertrofi itu biasanya di 8 sampai 10 apa ya 8 sampai 10 gerakan per minggu gitu. Kadang kayak ada acuan kayak gitu 8 sampai 10 gerakan per minggu untuk seluruh kelompok otot misalkan dan perkenaan misalkan 2 sampai 3 kali gitu. Itu banyak sebetulnya detailnya nanti bisa kalian japri saja gitu ke saya langsung karena ini membutuhkan waktu yang lumayan dengan pertanyaan seperti itu juga. Jadi penentuan repetisi yang itu tadi kita harus analisis di awalnya repetisinya berapa. Misalkan kita pakai 10 repetisi maksimal, diestimasi terdapat nanti kita dapat acuan di satu repetisi maksimalnya itu untuk 100%. Nah, itu baru nanti kita bisa dapat repetisinya dan tujuannya di mana mau ngapain itu yang kita lakukan gitu. Seperti itu paling. Oke, terima kasih Coach Manan Next. jawabannya. Luar biasa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Coach ya. Berarti dari Saudara Fadli Rambe. Oke. Coach, bagaimana cara mengorganisir latihan strength di gym? Baik itu mengorganisasi pemain, peralatan latihan, dan waktunya. Silahkan kepada Coach Manan. Oke, untuk pengorganisasian latihan strength di gym, itu kan kalau tim futsal biasanya ada di kisaran 14 sampai 20 pemain. Nah, itu bisa biasanya yang saya set itu saya menggunakan 8 sampai 10 exercise, jadi 8 sampai 10 latihan atau 8 sampai 10 macam alat atau latihan lah. Jadi karena tidak semuanya dengan alat gitu. Itu ya bisa kita misalkan bisa kita mudahkan dengan dicantumkan nomor-nomor exercise-nya dan informasi gerakannya. Misalkan di nomor satu ada dengan barbell squat gitu ya, tulis di situ ada nomor satu gitu. Nah, nomor satu apa misalkan, terus nomor dua apa dicantumkan dan dibagi di tim itu berapa orang, misalkan ada 20, misalkan latihannya ada 10 ya pas misalkan jadi satu alat ada 2 orang gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Terus yang dilakukan ya udah langsung eksekusi latihannya eh, bisa diselesaikan dengan metode set block misalkan. Kalau metode set block ya udah diselesaikan misalkan kita ngesetnya tiga tiga set ya udah langsung lakukan 3 set bergantian gitu, satu set pemain A, satu set pemain B, terus bergantian di set keduanya pemain A lagi kembali lagi, bisa seperti itu. Atau juga dengan sirkuit, misalkan di sirkuit ya kita putar di set satu ya putar lagi dari apa latihan pertama ke latihan kedua ke latihan ketiga itu satu set dulu gitu, itu bisa seperti itu. Tapi kembali lagi tergantung di mana gitu, di mana fasenya kita. Di fase persiapan umum gitu itu banyak kita melakukan latihan-latihan dengan sirkuit training gitu. Tapi kalau misalkan
sudah tujuannya kompetisi itu biasanya langsung di set block. Saya biasanya ngesetnya seperti itu. Terus peralatan latihannya yaitu tadi yang disesuaikan dengan latihan-latihan futsal dengan gerakan futsal, misalkan menendang yang tadi saya bilang ada leg extension seperti itu, atau misalkan untuk kekuatan power vertical jump untuk membantu itu kita bisa pakai barbell squat dengan squat gitu, bisa seperti itu. Terus misalkan akselerasi awal sprint kita bisa apa nama latihannya ini apa eh, langsung naik aja satu kaki gitu, satu kaki satu. Nggak sampai lama banget sih, seperti itu. Kori ada apa ya ibaratnya curi-curi gitu kayak kadang beres duluan gitu padahal waktu waktu latihannya yang lain masih 30 sampai 45 menit masih bisa ngelakuin latihan itu dan mereka sudah selesai gitu. Tapi kan kita juga kalau misal kita nggak teliti betul itu kita juga tidak bisa langsung statement kalau dia mencuri gitu. Maksudnya itu memang perlu siasat sekali dalam pengkoordinasian latihan di gym ya, apalagi di gym komersil, di gym umum itu karena kita berbagi alat dengan member lain, dengan di luar tim ya makanya perlu pengkondisian mereka dengan yang malas dengan yang rajin atau yang pemula dengan yang advance misal membantu biar saling apa ya bikin maju gitu. Oke, lanjut. Tidak. Oke, sudah jawabannya ya mengenai alat dan waktu latihan di gym. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sujarwo MOR. Bagaimana kalau program latihan dalam 1 tahun ada 2 sampai dengan 3 puncak kompetisi target? Silahkan, Coach Manan. Oke, ini juga menarik. Ini juga lumayan bisa menghabiskan waktu yang lama ya, 2 sampai 3 puncak kompetisi. Oke, mohon izin dokter, saya jawab. Jadi untuk 2 sampai 3 puncak kompetisi itu bisa kita targetkan eh, puncaknya jangan jangan terlalu apa ya. Maksudnya kita bisa bisa realistis untuk dua untuk dua puncak kita ambil alih gitu. Untuk dua puncak kita ambil alih, tapi untuk tiga itu biasanya berat, tapi bukan tidak mungkin gitu, bukan tidak mungkin. Nah itu ya programnya programnya sama. Kita set set makro latihannya dengan sedemikian kita itu kan biasanya programnya 2 sampai 3 puncak itu tidak mungkin berdekatan ya, pasti ada misalkan di kompetisi misalkan seperti saya kemarin yang saya alami di AFF terus lanjut langsung di Pro Futsal League itu juga agak kewalahan walaupun cuma 2 puncak gitu. Itu di AFF kita bisa ambil picknya karena memang itu AFF itu di pertengahan musim ya, jadi pas putaran pertama selesai terus dilanjut ada AFF Futsal Championship itu
Nah itu di puncak keduanya malah kita memang ditargetkan gitu, ditargetkan ke AFF karena melihat memang persiapan itu masih tulang program dan mentalitas pemain untuk ketujuan-ketujuan yang berikutnya. Misalkan karena misalkan struggle di liga dan kita langsung putar targetkan ke AFF dan mereka fokus gitu. Mereka fokuskan ke AFF. Itu langsung kita set dengan tadi yang sama tadi seperti itu. Kita buat makro latihannya segala macam, mikro, mesonya. Langsung kita tujukan untuk eh, pertandingan internasional itu AFF Futsal dan alhamdulillah kita dapat, tapi yaitu karena memang puncaknya di sana kadang ketika menghadapi di situasi yang lain, di puncak yang lain itu pasti akan ada penurunan level gitu. Entah karena di puncak satu itu dia sudah peak, sudah nyaman, sudah merasa euforia baik gitu. Nah itu biasanya ke peak selanjutnya kadang yang ada problem. Makanya itu kita sebagai staf pelatih semua memang dengan tim, dengan pemain yaitu memang perlu menyatukan misi ya. Seperti misalkan rapat-rapat meeting yang lebih baik untuk menghadapi itu gitu. Seperti itu untuk penghadapan 2 sampai 3 puncak itu. Kalau 3 puncak kalau untuk di kami, untuk di kita ya itu untuk futsal itu amat sulit ya kalau yang saya alami. Tapi kalau untuk dua dua puncak masih bisa karena kemarin di musim kemarin kami bisa eh, eh, taruh puncak di Pro Futsal kita memang agak kendor karena ya itu tadi yang tadi saya bilang ada rasa puas, ada rasa semacam itu lebih ke mentalitas sih, bukan bukan soal programnya itu sendiri gitu. Tapi soal mentalitas pemain, soal rasa pemain sudah melakukan tugasnya gitu. Itu yang perlu jadi perhatian ya ketika menghadapi puncak itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing karena memang untuk menjabarkan 2 sampai 3 macam puncak itu sulit untuk dilakukan karena ya mungkin bisa nanti bisa lanjut lagi. Oke, terima Oke, kasih itu Kak sih. Ronan jawabannya. Semoga mewakili jawaban dari pertanyaan. Oke, kemudian pertanyaan lanjut ya Coach ya. Kita sharing session sampai 21.30. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari Saudara MA Ya, baik. Satria Nugraha. Apakah ada perbedaan terkait tuntunan fisik strength antara kiper dan posisi lainnya? Apakah ada porsi latihan khusus untuk kiper futsal? Terima kasih. Pertanyaannya, Coach. Oke, baik. Oke, baik. Oke, saya jawab untuk mengawali ini ya memang di dalam teori latihan itu prinsip latihan pasti ada prinsip individual ya. Jadi untuk fokus ke individualnya masing-masing dan ya di pusat pasti ada posisi-posisi yang berbeda terutama kiper yang ada posisi istimewa bisa banyak menggunakan tangan. Nah itu ya pasti tentunya berbeda dalam materi terkait tuntutan fisiknya dan latihan fisiknya. Itu biasanya saya dengan pelatih kiper itu koordinasi ketika menyusun program latihan fisik untuk kiper itu eh, pemilihan-pemilihan tapi tidak semua tapi cuman beberapa beberapa hal aja misalkan seperti misalkan lunges misalkan latihan lunges yang kita melangkah kaki ke depan itu untuk pemain mungkin cuman lunges saja lunges biasa
Tapi ketika kita berikan ke kiper, misalkan bisa dengan penambahan rentang tangan untuk dorongan-dorongan tangan, misalkan eh, karena sama seperti blocking mereka gitu, misalkan di kiper itu bisa kita pakai kombinasi dengan misalkan dari lunges itu kita lanjutkan lungesnya memakai rentang tangan didorong ke depan sambil misalnya chest press gitu. Itu ada macam-macam latihan semacam itu. Terus juga misalkan kiper karena banyak gerakan step side step gitu. Itu yang banyak kita lakukan. Misalkan kalau eh, materi latihan pemain itu step up ke atas, tapi untuk kiper misalkan step up-nya dengan side step gitu ke samping seperti itu. Jadi simpelnya pasti banyak banyak perbedaan gitu. Tapi ya tidak kita tidak memisahkan eh, latihan strength-nya tidak memisahkan sesi. Cuman ada beberapa latihan yang dimodifikasi, juga ada penambahan latihan misalkan karena kebutuhan kiper di futsal itu banyak banyak memakai misalkan lemparan ada forehand misalkan itu bisa kita uh, curling dengan latihan-latihan untuk forehand misalkan seperti itu untuk lengan depannya dia seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Kusmanan. Jadi itu jawaban tentang latihan untuk atlet ya. Dalam futsal apakah ada perbedaan atau tidak? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Saudara Fuki tentang APK yang dipakai untuk program latihan itu tadi apa, Coach? Bisa dijawab mungkin informasinya. Oh, oke, aplikasinya ya dengan ini aja PowerPoint. Saya pakai PowerPoint. Itu kan bisa kita modifikasi sedemikian dengan kreativitas kita. Itu pakai PowerPoint. eh, Segala macam logo apa, terus ikon pemain segala macam itu bisa kita download dengan eh, format PNG misalkan format PNG terus kita masukkan ke sini memang semuanya dengan PowerPoint. Terus untuk misalkan kesulitan untuk ikon-ikon pemain itu bisa kita siasati salah satunya misalkan pakai ikon tactical board gitu ya. Tactical apa yang namanya? Saya lupa lagi. Pokoknya ada aplikasi tactical fed, sorry itu yang saya biasanya pakai. Itu ada tactical pad itu bisa kita set terus untuk shape-nya ya di print screen aja dan tempel ke PPT gitu. Itu bisa simpel seperti itu. Oke, paling itu. Oke, jadi nggak ada APK tertentu ya buat sendiri di PPT ya, Coach ya, intinya. Oke, lanjut ya, Coach ya. Ada aplikasi khusus di latihan yang di set itu bisa disampaikan ke pemain. Ya, oke, terima kasih Coach. Lanjut pertanyaan dari Saudara Rizaldi. Bagaimana cara mengukur kemampuan power shooting pada atlet futsal? Silahkan Coach Manan. Oke. Bagaimana cara mengukur kemampuan power shooting pada atlet futsal? Ya, balik lagi untuk dasarnya dalam tadi analisis dan asesmen itu kita ada power, kemampuan power itu untuk mengetes kemampuan power itu di situ saya biasanya memakai standing broad jump, jadi tidak memakai vertical jump karena kaitannya yang
yang saya analisis ya, eh, di futsal itu Halo. tidak banyak pemain melakukan kaitan-kaitan gerakan vertikal jam gitu. Jadi makanya saya set dengan broad jump. Maaf teman-teman, keluar ya. Oke, saya lanjut ya dengan pertanyaannya. Itu tadi untuk mengetes powernya semacam itu dasarnya ya bisa dengan analisis asesmen tadi, ketika memang powernya meningkat dalam analisis itu ya bisa bisa jadi acuan juga, eh, kekuatan powernya meningkat, tapi baik lagi untuk nggak selalu yang memiliki power itu memiliki tendangan yang kencang gitu, karena itu kaitannya dengan teknik gitu. Nah, itu untuk tes power shooting ya ada banyak sih teknologinya. Jadi yang kadang kalian lihat mungkin di beberapa platform, misalkan ada di YouTube, itu pernah ada eh, apa ya, kayak assessment untuk shoot power gitu. Tapi itu eh, apa ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu harus difokuskan ke situ gitu, karena banyak beberapa hal yang harus kita improve selain selain untuk kekuatan power shooting itu gitu. Maksudnya kita tidak harus terlalu terpaku si pemain powernya, shoot powernya terus di apa terus di dites lagi, tidak perlu seperti itu. Yang penting eh, bagaimana caranya si pemain ini lebih improve dari soal segi technical shootingnya misalkan, dan itu malah seharusnya tugas seorang pelatih teknik. Jadi melihat tekniknya seperti apa, improving finishing segala macam. Jadi bukan soal power yang kencang, tapi sebagai teknik penempatan bola itu malah yang lebih penting gitu. Jadi paling itu. Oke, terima kasih Coach. Lanjut lagi pertanyaan dari Adri Budiwanto. Oke. Saya sering melihat atlet yang ngebat kakinya pakai plester melingkar baik di lutut, kadang di bawah lutut seperti di gambar pada saat presentasi tadi juga terlihat. Mungkin maksudnya tapping kan ya. Oke, Oh iya. pertanyaannya fungsinya untuk apa, jika cedera di bagian apa, dan apakah benar penanganan yang dilakukan? Apakah sudah benar ketika memakai tapping? Gimana menurut Coach Wanan selaku pelatih fisik? Silahkan dijawab, Coach. Wah, ini sebetulnya ranahnya owner kita ini, Oh dan iya, Mbak Nida sekalipun ya. Tapi ya saya coba jawab sepengetahuan saya ya. Jadi memang banyak atlet yang memakai itu, dan malah saya tuh kadang lucu ya, kadang baca komen pemain-pemain saya itu malah yang ditanya itu sebetulnya. Itu pakai taping apa bang, atau itu pakai jenis apa gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi ya pasti pemain nggak ngejawab ya, karena ya ya gimana ya untuk menjawab seperti itu gitu. Terus yang sejauh yang saya tahu itu tergantung urgensinya, tergantung tingkat keparahan cederanya untuk soal seperti itu, karena tapping itu ada banyak jenisnya ya Mbak Nida ya. Jadi banyak, ada rigid tapping, ada banyak apalah segala macam itu. Saya kurang mendalami itu, tapi kaitannya ya karena gerak sendi yang sudah apa ya, sudah tidak sesuai dengan fungsinya.
karena mungkin beberapa ada yang overuse, ada yang cedera parah, bekas cedera parah tidak sesuai dengan anatominya lagi. Itu biasanya kenapa mereka memakai itu ya untuk penyangga gitu, karena tidak bisa lagi mereka mengandalkan seperti dulu karena sudah tidak normal ibaratnya. Jadi seperti misalkan si Evan Somilana itu walaupun dia pemain hebat tapi eh, banyak problem di sendinya ya. Terus ada di misalkan lututnya kanan kiri sudah error, kanan kiri terus ankle-nya juga kanan kiri sebetulnya harus dioperasi, tapi yaitu penanganan yang paling simpelnya tapi ya sebetulnya berbahaya eh, karena akumulasi ketika dipaksa 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 pasti ada problem yang lain. Itu kenapa mereka memakai itu ya untuk kenyamanan mereka, untuk kenyamanan dan rasa aman mereka dalam pertandingan, ada penyangga semacam itu. Jadi yaitu yang mereka bisa lakukan gitu untuk penanganan instan gitu. Karena kalau menunggu untuk operasi, eh, untuk rehabilitasinya lagi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin juga akan berdampak terhadap karirnya. Jadi makanya itu yang bisa mereka lakukan gitu. Paling itu yang bisa saya jawab. Nah, oke, terima kasih Coach. Betul sekali karena fungsi tapping itu sendiri buat jaga gerak sendi ya, untuk Ya, membatasi ya Coach ya. Sebagai upaya preventif juga supaya tidak terjadi cedera yang lebih parah gitu. Oke, lanjut ya Coach ya. oke lanjut. Masih ada Boleh. 7 menit lagi ya. Oke. Oh, ini ada yang nanya nih, program yang tadi boleh dikirim ke WA nggak Coach? Boleh, boleh. Nanti Boleh. saya kirim. Oke, nanti dikirim oleh Coach Manan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ikor Unimed Indra Mikael. Oke. Saya Indra Mikael dari Unimed ya. Oke. Apakah atlet yang dilatih menerima maintenance message? Jika ya, kapan saja waktu untuk maintenance message bagi atlet? Apakah berbeda intensitas setiap fase latihan? Silahkan, Coach Manan. Oke, sekarang di Black Steel FC Papua, kebetulan kami sedang pre-season. Dalam kulturnya sekarang pelatih baru, pelatih dari Spanyol, itu kebetulan di teori-teori yang terbaru, kebetulan saya senang ya karena di si pelatih Spanyol ini dengan teori-teori terbaru itu dia mengikuti gitu. Misalkan seperti latihan fisik itu dianjurkan di sore hari, beliau melakukan gitu. Jadi, jadi latihan fisik itu beliau lakukan di sore hari selalu. Dan pagi itu fokusnya ke teknik gitu. Itu eh, kajian-kajian saya ya cukup senang karena relate gitu. Terus terkait fisik, maintenance fisik, itu kami ada sesi gym sebetulnya cuma 1 kali seminggu itu sebetulnya kurang tapi ya itu yang bisa kita lakukan. Cuma ada jadwal 1 kali seminggu tapi ada penambahan sesi fisik yang terpisah 2 kali seminggu. Jadi itu sesi fisik itu saya yang handle semua. Jadi saya memberikan satu sesi full itu sesi fisik. Jadi kadang tanpa bola gitu. Saya tanpa bola memang itu yang dilakukan. Jadi latihannya secara terpisah. Memang ada seperti itu dan untuk kalau ditanya soal intensitas ya pasti berbeda karena misalkan dalam 1 minggu aja pasti ada perbedaan dari sesi fisik satu ke sesi fisik dua. Misalkan di hari Selasa kita masih saya setnya di Selasa dan Kamis di sore hari itu biasanya saya set di Selasa itu lebih ringan daripada Kamis karena melihat kondisi pemain biasanya di Sabtu Minggu itu kadang masih ada friendly match. Terus di Selasa saya baru menyentuh misalkan cuman di 80% gitu. Tapi di hari Kamis biasanya kita intensitas tinggi gitu. Seperti itu.
pertimbangannya sih banyak ya. Oke, sudah ya coach ya. Ya, Ya, lanjut, kita lanjut. Oh, ini masih ada yang nanya nih. Ada aplikasi yang digunakan untuk merencanakan bentuk latihan nggak coach? Atau PPT itu tadi? gimana? Apakah ada saran aplikasi yang digunakan untuk merencanakan bentuk latihan? Atau coach kreasikan sendiri di PPT itu tadi? Aplikasi. Nah, nah itu dia. Sebetulnya kadang ada di Excel karena butuh perhitungan, misalkan untuk latihan endurance, misalkan kan ada akumulasi-akumulasi harus berapa persen gitu. Itu kan lebih mudah dilakukan di Excel gitu. Tapi ya untuk apa ya laporan, misalkan laporan ke head coach, ya lebih nyaman kita pindahkan ke PPT karena bisa misalkan kita ubah ke PDF jadi bisa langsung dibaca gitu. Seperti itu. Itu bisa. Biasanya saya cuma PPT dan Excel itu aja. Oke, sesuai kebutuhan ya coach ya berarti makanya. Oke, lanjut dari Saudara Willis Alfiano, bisa sharing coach pengalaman coach pertama kali nanganin atlet pro dan bertemu atlet senior. Apa yang harus dilakuin? Wah, ini pembahasan yang cukup menarik ya. Saya bisa sharing karena sebetulnya saya eh, apa ya cukup cepat dalam proses sampai sekarang ini karena pertama kali saya menangani tim itu di usia belum genap 23 tahun sebetulnya. Jadi saya kadang dibilang sebagai pemain gitu. Kalau misalkan ada tour, ada apa itu ya kelihatannya seperti pemain ya. Karena saya mengawali karir kepelatihan di profesional, di futsal profesional itu belum genap 23 tahun. Dan problem untuk pelatih muda ya pasti pemain-pemain underestimate gitu. Melihat pengalaman misalnya segala macam itu ya memang seperti itu gitu. Di Indonesia ya lumrah lah. Ketika ya kita sebagai pelatih tapi sangat muda sekali gitu. Mungkin umurnya sama seperti adiknya pemain atau ya seperti itulah. Nah, tapi ya kembali lagi bagaimana diri kita bisa apa ya memanage orang-orang gitu, memanage orang, apa gaya komunikasi segala macam itu bisa kita latih gitu. Pengkondisian-pengkondisian pemain itu ya ya jangan sungkan karena kita sebagai pelatih ya tujuan kita melatih gitu. Eh, Entah bagaimana cara kita yang penting bagaimana tujuan kita sampai gitu. Mau bagaimanapun caranya, ya pasti itu yang namanya pelatih tidak mungkin pengen atletnya malah lebih buruk gitu. Itu pasti tujuannya hal yang positif. Makanya ya dengan hal-hal positif ya kita bisa bisa sampaikan pemain juga pasti akan apa ya akan sadar bahwa bahwa kita tuh memang membantu mereka gitu. Nah, itu memang terjadi di pengalaman saya sebagai pelatih muda, apalagi kerja dengan atlet-atlet tim nasional gitu. Itu banyak sekali tantangannya. Bahkan pertama kali saya mengetik mengetik nama-nama pemain gitu, player list itu segala macam saya kadang ada rasa misalkan, aduh eh, ini nih mereka mereka tuh bintang gitu. Tapi ya bukan itu yang dilihat karena profesi kita eh, apa yang kita miliki gitu, apa yang kita pelajari ya dituangkan aja gitu. Dan nanti juga kalau misalkan sudah apa lumayan ada waktu, ada pengalaman juga nanti bisa gitu. Baik itu, udah. Luar biasa ya coachnya sharing tentang pengalamannya ya intinya percaya sama kompeten kita ya kita kerja sesuai dengan tujuan terus bisa menempatkan Ya diri betul. itu ya intinya. Oke, nggak kerasa nih udah
setengah 10, 9.31. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum dijawab sama Coach Manan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di grup. Ya, kita kan ada grup bersama, belajar bareng LSHC. Mungkin nggak bisa dijawab satu-satu, tapi setidaknya sudah terwakilkan ya beberapa. Luar biasa materi hari ini. Terima kasih banyak Coach Manan atas ilmunya, pengalamannya luar biasa sekali. Kepada saudara Coach Rahadian Eka Distro ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Bagaimana hari ini, Coach? Oke, terima kasih banyak. Lebih ke closing statement ya. Tapi informasi juga yang pertama adalah bagi Bapak Ibu, rekan-rekan peserta yang ada di grup ini, silakan mengisi linknya. Yang bagi yang belum mengisi silakan diisi. Yang sudah ya udah abaikan, jangan sampai mengisi 2 kali. Yang selanjutnya semoga ilmunya bermanfaat. Coach Manan ini merupakan coach yang luar biasa ya. Update juga ilmunya sangat fresh gitu ya. Artinya saya pertama kali di Liga Pro ketemu dengan Coach Manan. Ketemu sama Coach Manan pertama kali, bukan pertama kali di Liga Pro. Jadi ketemu sama Coach Manan pertama kali di Liga Pro, ngelihat beliau sebenarnya dari Instagram ya waktu itu ya, ada coach ya di Giga itu. Jadi ngelihat, oh progresnya bagus. Saya tanya salah satu pelatih juga di Yogyakarta, ternyata etos kerjanya sangat luar biasa. Beliau ini terus update sama perkembangan keilmuan. Akhirnya di saat itulah kita baru mulai kerjasama di tahun 2023 ya, 2022-2023 ya, Coach ya. Iya, betul. Makanya mudah-mudahan dengan kehadiran Coach Manan malam ini, referensi keilmuan tentang strength and conditioning maupun performa fisik itu bisa menjadi referensi tambahan kita supaya kita bisa lebih update lagi. Itu sih mudah-mudahan apa yang Lampung Sport Center berikan hari ini, malam ini, bermanfaat untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan teman-teman yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Itu aja dari saya. Mungkin Coach Manan ada closing statement yang mau disampaikan. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta karena saya juga nggak nyangka ya, ternyata lumayan banyak orang-orang yang minat, yang sangat senang untuk sharing ilmu ya. Saya ada di sini bicara itu bukan bukan berarti saya lebih baik daripada kalian, tapi kita sama-sama belajar di sini karena ya kembali lagi semua cuman ya atas titipan ya gitu, nggak serta-merta kita yang hebat gitu. Tuh. Ya semoga perpustakaan Indonesia semakin maju karena ya kita juga tahu bagaimana potensi futsal di Indonesia ini sangat baik gitu dilihat oleh dunia luar. Tidak sedikit juga pemain-pemain asing gitu, pemain dari Iran, dari manapun itu kadang meminta untuk ke sini gitu, direct message ke saya, tolong bantu saya gitu. Itu artinya memang futsal Indonesia sangat dilirik di sana gitu. Makanya kita ya sebagai praktisi, stakeholder itu yes, harus semangat walaupun memang target untuk Piala Dunia kita sekarang jauh, tapi ya bukan menutup kemungkinan di next kesempatan pasti kita bisa gitu karena potensi kita ada. Mungkin ini boleh ditutup. Oke, baik, terima kasih kepada Coach Yudhistiro dan juga Coach Manan. Luar biasa hari ini. Lumayan ya antusiasnya, sangat tinggi dari semua peserta. Baik, sampailah kita di ujung acara. Pada hari ini webinar mengenai rancangan program latihan fisik dan performa untuk atlet Liga Profesional Futsal Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Amin. Atas perhatiannya, saya terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya semuanya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terakhir dari saya,
Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa mampir ke kota Batu. Saya Asik. selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa di lain Waalaikumsalam. kesempatan. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Jaya. Terima kasih Bapak Oke, Ibu atas boleh. partisipasinya. Boleh meninggalkan Zoom meetingnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Coach Manan. Terima kasih Coach Manan, terima kasih Coach Vero, terima kasih para peserta semuanya. Pamit undur diri.